Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nabila Syapriani dengan NIM 2300436. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan salah satu materi pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Muhammad Zaki Rabani, Ikhwatul Ihsan, dan Muklis Abidin. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pokok pembahasannya. Selanjutnya saya Muhammad Zaki Rabani dengan NIM 2300489 akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu perkenalan. Ideologi nasional Indonesia yaitu Pancasila memberikan kerangka unik untuk memahami dan memandu pembangunan ekonomi di negara ini. Sebagai perpaduan antara kepercayaan tradisional Indonesia dengan prinsip modern, Pancasila menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan di antara keberagaman, dengan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan dan praktek ekonomi. Indonesia dapat mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Dan esai ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Pancasila dapat menjadi paradigma pembangunan ekonomi, mendorong pemerataan kekayaan, pemberdayaan kelompok marginal, dan kelestarian lingkungan. Melalui analisis komprehensif mengenai persinggungan antara Pancasila dan teori ekonomi, esai ini akan menggambarkan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan budaya dan nilai-nilai etika untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Selanjutnya yaitu penjelasan singkat Pancasila. Ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila mewakili landasan klasik bagi lanskap politik dan sosial budaya negara ini. Hal ini mencakup 5 prinsip. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang berpedoman pada kearifan batin dalam kebulatan suara yang timbul dari pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaruh Pancasila yang bertahan lama telah membentuk pemerintahan demokratis di Indonesia dan seringkali menjadi kekuatan pemersatu sekaligus sumber ketegangan. Keterkaitan yang rumit antara etos kolektivis Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi mengenai hak dan kebebasan individu menghadirkan dinamika yang kompleks dalam ranah politik Indonesia. Menganalisis secara kritis dinamika ini sangat penting untuk memahami bagaimana Pancasila terus memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi dan dapat berfungsi sebagai paradigma kemajuan berkelanjutan. Selain itu, peran pembangunan dan stabilitas keuangan telah diidentifikasi secara global sebagai hal-hal yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan bukti empiris yang menunjukkan dampak signifikan sistem keuangan terhadap pembangunan manusia. Saya Ikhwatul Ihsan dengan NIM 230044133. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu Asas Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Indonesia memberikan kerangka dasar yang memandu pembangunan ekonomi di negara ini. Inti dari paradigma ini adalah prinsip kebersamaan yang menekankan pada upaya kolektif dalam membangun perekonomian nasional untuk kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Prinsip ini yang berakar pada pembukaan dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menggarisbawahi pentingnya demokrasi ekonomi, keberlanjutan, dan kesadaran lingkungan dalam membentuk kebijakan ekonomi Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip ini sejalan dengan komitmen negara untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim yang dibuktikan dengan ratifikasi perjanjian Paris dan diberlakukannya kebijakan pajak karbon, yaitu Macetti Riwani Dias. Lebih lanjut, peran profesi seperti penilai dalam mendukung pembangunan ekonomi menggarisbawahi perlunya regulasi dan pelindungan hukum yang jelas untuk menjamin kemandirian dan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek ini menyoroti bagaimana Pancasila berfungsi sebagai
mercusuar bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kesadaran lingkungan. Baiklah, sampai situ pembacaan materi saya lanjutkan dengan teman saya. Saya Muklis Abidin dengan NIM 230040 dan 4. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu penerapan Pancasila dalam pembangunan ekonomi. Salah satu prinsip utama Pancasila yang dapat diterapkan dalam pengembangan ekonomi adalah prinsip keadilan sosial, yang dimana prinsip ini menekankan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil di dalam anggota masyarakat, serta memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Dengan menerapkan kebijakan, kita dapat didorong kesetaraan pendapatan dan memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan, serta suatu negara dapat didorong menjadi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dengan lebih lanjut, kita dapat melakukan prinsip gotong royong Pancasila dengan mendorong kolaborasi antara berbagai sektor masyarakat, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama mencapai tujuan ekonomi bersama. Melalui praktik solidaritas dan kerja tim, suatu negara dapat mengatasi tantangan atau mencapai pembangunan berkelanjutan. Penerapan Pancasila dalam pembangunan ekonomi dapat mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap individu mempunyai peluang untuk berkembang. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada teman saya. Baiklah, setelah disampaikannya seluruh materi tadi, dapat ditarik kesimpulan kalau Pancasila berfungsi sebagai kerangka yang kuat untuk memandu pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti persatuan, keadilan, dan demokrasi. Pancasila menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendekatan Pancasila yang holistik terhadap pembangunan ekonomi yang mencangkup aspek sosial, politik, dan budaya menawarkan cetak biru komprehensif untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas bangsa. Dengan menunjang tinggi nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat terus berupaya menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera serta menjunjung tinggi kesejahteraan seluruh warga negaranya. Baiklah teman-teman semua, itu yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.